hukum dan keluarga korban harus berjuang sampai ke Mabes Polri, itu merupakan tanda bahwa kepercayaan publik terhadap Polda Nusa Tenggara Timur sudah berada di ujung tanduk. Ketika berkas perkara atas nama Randi Bajide yang mengaku sebagai pembunuh Astrid dan Lael harus bolak-balik dari Polda ke Kejati NTT, itu juga merupakan tanda bahwa integritas dan profesionalitas Polri dalam hal ini Polda NTT sudah sangat diragukan. Kejati NTT saat ini menjadi satu-satunya harapan rakyat Nusa Tenggara Timur dalam menegakkan keadilan dan hukum sebelum perkara ini sampai di tangan para hakim di pengadilan. Bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, kita sudah bosan untuk bicara tentang kejanggalan dalam kasus Astrid dan Lael di depan gedung Mapolda ini. Karena ternyata pagar-pagar dan dinding-dinding di gedung ini tidak punya mata, tidak punya telinga, dan tidak punya hati. Kita hampir kehilangan kata-kata bagaimana membahasakan tentang berbagai keanehan dan kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus ini, meski semuanya terlihat begitu nyata oleh publik. Kita juga hampir kehilangan cara bagaimana meyakinkan, mengingatkan dan menyadarkan bapak-bapak polisi, khususnya para penyidik, humas, dan Kapolda NTT yang sebelumnya dan yang saat ini, yang katanya bekas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa kalian semua sudah keliru dalam menangani kasus ini sejak awal. Kita juga hampir kehilangan sopan santun untuk meminta kepada bapak-bapak polisi ini agar di daerah ini dengan rendah hati bisa mengakui kekeliruannya bila memang terlalu memalukan untuk menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, yang harus kalian pahami ialah dalam kasus Astrid dan Lael ini, termasuk peristiwa kejahatan yang lainnya, bahwa publik yang awam hukum saja mempertanyakan perihal soal seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya bermodalkan pengakuannya sendiri tanpa diuji dan didalami oleh para penyidik. Bukankah pengakuan terduga pelaku itu hanya sebagai sebuah petunjuk yang kemudian harus didalami dan diuji oleh para penyidik? Barulah berdasarkan pendalaman itu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apakah yang mengaku sebagai pelaku dapat dijadikan sebagai tersangka, ataukah keterangannya justru menjurus ke orang lain sebagai pelaku sesungguhnya? Itu tergantung penyelidikan dari bapak-bapak penyidik.